warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa ada manfaatnya untuk diri kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu barisan aritmatika. Apa yang dikatakan dengan barisan aritmatika? Itu barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan senantiasa tetap. Contohnya dalam hal ini, misal contoh yang pertama 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kamu perhatikan, setiap langkahnya ditambah dengan 2. Setiap langkah tambah 2, tambah 2, tambah 2. Bentuk yang seperti ini dikatakan dengan barisan aritmatika. Contoh yang kedua, misal ini dalam penjumlahan. Misalkan adalah lagi 10, misalkan 7. Berapa lagi? 10 ke 7 dikurangi 3 bagus, berarti 7 dikurangi 3 4, kurangi 3 1, kurangi 3 min 2, dan seterusnya. Barisan yang seperti ini pun juga senantiasa mempunyai penjumlahan yang tetap. Ini berarti min 3, negatif 3, dan seterusnya. Bisa dipahami anak sekalian? Dengan demikian, barisan aritmatika dengan bahasa yang lain adalah suatu barisan yang senantiasa ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap itu yang dikatakan dengan beda. 2, maka bedanya adalah 2. Dalam hal ini 3, maka bedanya adalah negatif 3. Paham anak sekalian? Oke, sekarang kita coba mencari rumus umum suku ke N barisan aritmatika. Misal suku yang pertama. Kemarin sudah kita jelaskan suku yang pertama simbolnya U1 adalah A. Dan bedanya adalah B. Maka barisannya bagaimana? Maka kalau kita bentuk seperti ini, pertama ada A. Yang berikutnya, berarti kalau kamu perhatikan seperti ini, contoh ya. Suku yang pertama 1, bedanya 2, berarti 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Oke, sekarang ayo coba kembali lagi ke rumus umumnya. Suku yang pertama A, bedanya B. Bagaimana bentuknya? A, bagus. Yang kedua? A, bagus sekali. A ditambah B. Berikutnya, kan senantiasa tambah B. A ditambah B ditambah B. Terus A ditambah B, tambah B, tambah B, dan seterusnya. Bentuk yang seperti ini tidak efektif ya. Kita coba sederhanakan. A ditambah B. Ditambah B, 2B. Bagus, berarti A ditambah 2B. Suku yang berikutnya, B tambah B tambah B, 3B. A ditambah 3B, dan seterusnya. Dan sekarang kita coba bentuk. Suku yang pertama adalah A. Suku yang kedua adalah A plus B, bagus. Suku yang ketiga adalah A plus 2B, bagus. Suku yang keempat adalah A plus 3B. Kalau kamu perhatikan bentuk ini ada pola. Ya, dan suku yang pertama A, suku yang kedua A plus B, suku yang ketiga A plus 2B, suku yang keempat A plus 3B. Kalau suku yang ke-10 A plus 9B, bagus. Suku yang ke-10 U10 adalah A plus 9B. Bisa paham? Suku yang ke-100 A plus 99B, bagus sekali. Sekarang kalau suku yang ke N, berarti
A plus, kalau tadi kamu perhatikan ya, suku yang kedua B-nya 1, suku yang ketiga B-nya 2, suku yang keempat B-nya 3. Berarti kan dikurangi 1 ya. Suku yang ke-10, loh ya 9. Berarti kalau suku yang ke N, berarti N min 1 B. Ini yang dikatakan dengan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Paham sekalian? Oke, rumus ini apa? Dipergunakan untuk mencari suku dari barisan aritmatika. Contoh dalam hal ini, gini ya. Sampaikan contohnya. Contoh yang nomor 1. Suatu barisan, misalkan 2 ditambah 3, 5 ditambah 3, 8, dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku yang ke 101 misal. Kalau kamu tanpa menggunakan rumus ini, tentunya kamu harus membuat barisan 2 tambah 2, 5, 8, senantiasa tambah 3 ya. Kemudian 11 dan seterusnya. Wah, gak mari-mari. Ya, maka sekarang kita coba menggunakan rumus ini. Suku yang ke 101. Oh, 101 itu kan suku yang ke 101, berarti ini UN ya. Suku yang ke 101 berarti. Suku N ini bukan U ini, berarti N ini ya maksudnya. Tentukan suku yang ke 101 berarti U 101 sama dengan dimasukkan rumusnya. A-nya tadi berapa? A itu apa sih? A itu suku yang pertama. Suku yang pertama. Berarti suku yang pertamanya adalah 2 ditambah dengan N. N ini berapa? 101. 101 dikurangi dengan 1. Dikalikan dengan B. B-nya berapa? B-nya adalah beda. 2 ke 5 ditambah 3. 5 ke 8 tambah 3. Ya, berarti bedanya 3. Maka kita dapatkan 2 ditambah 100 kurangi 1. 101 dikurangi 1, 100. Dikalikan dengan 3. Cara mengerjakan seperti ini gimana? Perkalian dulu. 100 kalikan 3, 300. Tambah 2 berarti 302. Maka suku yang ke 101 adalah 302. Lalu sekalian, kita kembali ke deret aritmatika. Apa yang dikatakan dengan deret? Deret adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Saya ulang kembali, deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Barisan aritmatika tadi sudah kita dapatkan A suku yang pertama. Suku yang kedua A plus B. Suku yang ketiga A plus 2B. Gitu ya. Terus sampai dengan suku yang terakhir A plus N-1B. Kalau suku-suku ini kita jumlahkan, maka itu yang dikatakan dengan deret. Deret disimpulkan dengan S besar N. Sekarang kita coba mencari rumusnya. Sn kita dapatkan menjumlahkan suku-sukunya, berarti A saya tambah dengan A plus B gitu ya. Tambah dengan A plus 2B ditambah dengan terus sampai dengan yang terakhir A plus N-1B. Nah, masih belum kita dapatkan rumus, maka kita coba mencari rumusnya. Sn saya tulis terbalik. Yang belakang taruh di depan, yang depan taruh di belakang. Kita dapatkan A plus N-1B. Berikutnya, berarti kalau kamu perhatikan, kalau di sini kan terus ditambah A plus B, A plus 2B itu ya. Berarti kalau dari belakang dikurangi ya, betul. A plus kurang lagi N-2B plus terus sampai yang terakhir adalah A gitu ya. Sekarang dari 2 ini kita coba jumlahkan. Sn ditambah dengan Sn 2Sn sama dengan suku yang pertama dengan suku yang pertama, suku yang kedua dengan suku yang kedua, suku yang terakhir dengan suku yang terakhir gitu ya. A ditambah dengan A plus N-1B. Yang bisa kita jumlahkan yang sama. Berarti A ditambah A 2A plus N-1B ditambah. Nih, A ditambah A. Berarti 2A plus
B-nya B1, di sini B-nya kan kurang 2, tambah 1 berarti kurang 1 ya. Berarti N min 1 B. Plus, sampai terakhir aja, titik-titik, terakhir A tambah A, 2A plus N min 1 B. Ternyata bentuk ini antara 1, 2, dan seterusnya mempunyai bentuk yang sama. Maka boleh kita tuliskan sama simbolnya, maka 2A plus N min 1 B bisa saya tuliskan kalikan dengan sebanyak N. Bagus, banyak N, sehingga untuk mendapatkan rumusnya, 2-nya coba kita pindahkan ke sana dari perkalian, berarti jadi pembagian Sn sama dengan N dibagi dengan 2, 2A plus N min 1 B. Betul, ini rumus deret barisan aritmatika. Ada sekalian contoh penggunaannya. Kalau kamu perhatikan di halaman 19. Di halaman 19, contoh nomor 2, di situ ada contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2, suku yang kelima dan suku yang ke-8 barisan aritmatika berturut-turut 14 dan 23. Tentukan suku yang ke-30. Kalau kita diterjemahkan, suku yang kelima adalah 14. Dan suku yang ke-8. Suku yang ke-8 adalah 23. Pertanyaannya, tentukan suku yang ke-30. Suku yang ke-30 ini untuk yang pertanyaan yang A. Saya tambah untuk pertanyaan yang B. Tentukan jumlah 10 suku yang pertama. Oke, kita coba mengerjakan yang A dulu ini. Pertanyaan, tentukan suku yang ke-30. Caranya, anak sekalian, dari yang diketahui, suku yang kelima 14, suku yang ke-8 23. Ini kita coba oper ke bentuk UN tadi. Saya tulis kembali. Suku yang ke N, barisan aritmatika apa tadi? A plus M min 1 B. Gitu ya. Sekarang ayo coba diubah. Suku yang kelima, jadikan rumus. A plus 5 ini N kan? Berarti 5 dikurangi 1, berarti 4 ya? 4B. Suku yang kelima, suku yang kelima adalah 14. Suku yang ke-8. Suku yang ke-8, masukkan ke dalam rumus. Berarti N-nya 8. Berarti A ditambah 8 dikurangi 1, 7B sama dengan berapa suku yang ke-8 tadi? 23. Oke, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, karena A-nya sudah sama, maka bisa langsung kita kurangi. A dikurangi A habis, 4B dikurangi 7B min 3B sama dengan 14 dikurangi 23. Oke, B-nya sama dengan min 9 dibagi dengan min 3. Min 9 bagi 3. Berapa? 3, bagus sekali. Anak sekalian, untuk mendapatkan rumus UN N-1B ini perlu B, perlu A, perlu N. N-nya kan sudah tahu, suku yang ke-30 berarti N-nya 30. Maka kita coba mencari A. Dari mana? Dari ambil salah satunya. Boleh suku yang kelima atau suku ke-8. Saya ambil dari suku yang kelima. Suku yang kelima adalah A, belum tahu. A plus B-nya tadi bisa ketemu 3 ya. Berarti 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 14. Bagus. Berarti A 4 kalikan 3, 12. Saya hitung ke sana ya. Berarti dikurangi 14 kurangi 12. Maka A-nya sama dengan 14 kurang 12 ada 2. Udah, kita tahu A-nya, tahu B-nya, tahu N-nya. Maka kita bisa menentukan suku yang ke-30. Saya coba jadikan ke rumus. Masukkan ke rumus N tadi. A plus 30 dikurangi 1 berarti 29 kalikan B. Maka suku yang ke-30 sama dengan A-nya 2 ditambah 29 dikalikan dengan B. B-nya tadi 3. Maka kita dapatkan 2 ditambah dengan 29 kalikan 3. 7 nyimpen 2, 23, 62 berarti 8. Maka kita dapatkan 87 tambah 2, 89. Inilah suku yang ke-30.
sekarang kita coba mencari rumus tadi ya. Tentukan jumlah. Tentukan jumlah suku yang ke 10 suku yang pertama. Ya, kita masukkan langsung ke dalam rumusnya. Berarti S, N-nya berapa? 10. Bagus, N-nya 10. Sama dengan N-nya berarti 10 per 2. Ada pertanyaan, 10-nya dari mana? Ini loh, jumlah 10 suku yang pertama berarti N-nya 10. Iya, bisa ngomong lagi ya. Nah, N-nya berarti 10. Oke, 10 sama dengan 10 bagi 2, kurung 2 kali A. A tadi kan sudah ketemu. A-nya ketemu 2, berarti 2. Ditambah dengan N dikurangi 1. N-nya tadi 10. 10 dikurangi 1, 9. Bagus, 9. Dikalikan dengan B. B-nya tadi sudah ketemu 3. Oke, sekarang kita hitung. 10 bagi 5. 10 bagi 2. 5. 2 kali 2, 4. Ditambah dengan 9 kalikan 3, 27. Oke, 5 dikalikan 4 ditambah 27, 31. 31 dikalikan 5, 5 kalikan 1, 5. 5 kalikan 3, 15. Maka jumlahnya 10 suku yang pertama adalah 155.